Pertemuan ini kami ingin sedikit menggarisbawahi sebuah tema yang jadi hangat hari ini dengan canggihnya teknologi, media informasi, termasuk media sosial, ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram dan yang lain, termasuk WhatsApp. Maka beragam kajian itu bisa diperoleh oleh orang dengan hanya duduk saja di rumahnya atau di kantornya. Sehingga sangat luas ruang wacana bagi kaum muslimin. Nah, karena itu kami mengajak kita untuk belajar dengan sistem dirasah muqaranah, studi perbandingan. Kenapa demikian? Dengan beragamnya informasi yang sampai ke kita, maka kita harus punya timbangan yang sudah diajar oleh Nabi SAW, yaitu ke sini. Istafti qalbaka wa in aftaukan nas wa aftauka, minta fatwalah, minta jawabanlah kepada jantung hatimu, walaupun mungkin di sini ada manusia yang berfatwa begini, yang di sini berfatwa begitu, keberagaman pemahaman. Maka memang penting di sini kita dirasah muqaranah, studi perbandingan, karena kita bisa mengetahui sesuatu itu benar atau sesat, sesuatu itu lebih baik atau buruk, itu dengan studi perbandingan. Syiah mengatakan Ahlus Sunnah sesat. Kita juga mengatakan Syiah itu sesat. Dari mana bisa kesimpulan sesat itu datang? Karena dirasah muqaranah, karena studi perbandingan. Kalau tidak dibandingkan, kita dengan sistem fanatisme. Sedikit saya mengulang bahasa Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau secara etnis keturunan Cina, tetapi Allah memberinya hidayah di antara sekian banyak keluarganya. Dari mana hidayah itu datang Bapak dan Ibu? Ialah dari ungkapan orang tuanya sendiri. Apa yang terjadi? Orang tuanya beliau menceritakan, kita di sebuah majelis waktu itu bersama beliau, memberi kebebasan anak-anaknya untuk memilih agama. Silahkan bebas pilih agama apapun, tapi satu yang tidak boleh, yaitu Islam. Banyak saudara beliau, kakak adiknya hanya mengikuti bahasa bapaknya. Ya udah bebas beragama, maka mereka agama macam-macam, asal jangan Islam silahkan. Beliau di usia 16 tahun, masih anak SMA waktu itu, justru berpikir kok yang ini tidak boleh, sekian banyak agama satu yang dilarang. Misal agama ada 7 gitu, larang agak 3 sampai boleh, kan enggak. Dari sekian banyak agama satu yang tidak boleh. Beliau menggunakan akal pikirannya menimbang. Tidak ngikut saja kata bapaknya, yang lain ngikut saja. Tidak boleh Islam, ya udah kami bebas pilih agama seenak kami mau, tapi yang Islam tidak. Beliau justru memikirkan itu. Kok Islam yang tidak boleh? Sehingga itu justru membuka dirinya untuk muqaranah, studi perbandingan tadi. Dibandingkanlah agama yang dianut kakaknya, yang ini, yang itu dengan agama Islam. Sehingga akhirnya justru dia mengambil sesuatu yang berbeda itu. Beliau mengambil keputusan mengumandangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berislam. Maka di sini kami ingin menegaskan kepada jamaah, kalau ada sebagian guru mengatakan jangan ngaji di sana, jangan ngaji dengan ustadz itu, kelompok itu sesat, timbang dulu ke sini. Dari mana kita tahu sesat kalau tidak melakukan perbandingan? Itu hal yang sangat penting bagi kita bersama. Dirasah muqaranah, studi perbandingan. Bahkan ketepatan sesuatu akan bisa diketahui dari dirasah muqaranah itu sendiri, dari studi perbandingan itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, luas sekali bahasan dirasah muqaranah ini. Dengan waktu terbatas ini kami hanya mengajak kepada satu poin yang memang sangat hangat di media sosial itu, yaitu tentang masalah iman dan tauhid, memahami sifat-sifat zat Allah Ta'ala. Itu penting. Kenapa? Karena hari ini pemahaman tentang zat Allah Ta'ala itu beragam. Secara ringkas kita bagi 2 saja. Murid-murid Imam Asy'ari rahimahullah menjelaskan tentang sifat zat Allah yang ada di ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan 2 metode. Yang pertama adalah karena ayat-ayat ini secara bahasa bisa dipahami, tetapi secara hakikat
kita tidak bisa menjangkau, maka lahirlah yang namanya metode tafwid. Menyerahkan makna hakiki dari ayat itu kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya tafwid. Tafwidun dengan huruf dot. Menyerahkan makna hakiki dari ayat itu kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya metode tafwid ini bukan barang baru. Kenapa? Karena di dalam tafsir ayat-ayat muqatta'ah, ayat yang berupa hanya penggalan huruf dalam Al-Quran, ada alif lam mim, ada alif lam ra, ha mim, kaf, ha ya, ain, shad, dan banyak lagi ayat yang lain. Kita mendapati di tafsir, termasuk terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia, terjemahannya adalah, maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lah yang lebih tahu, Allah lah yang lebih paham tentang yang diinginkan olehnya, tentang yang dimaksudkannya dengan ayat-ayat itu. Itu tafwid, menyerahkan makna ayat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak terjangkau di kita. Itu namanya tafwid. Maka Imam Asy'ari juga mengajarkan itu, tentang sifat-sifat zat Allah. Dibuat dulu kaidah berdasarkan ayat dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Nah, ini membuka ruang pemahaman. Kalau tidak ada yang semisal, manusia mendengar, berarti Tuhan tidaklah mendengar. Kan tidak semisal dengan kita. Kita melihat, berarti Tuhan tidak melihat. Kenapa? Tidak semisal dengan kita. Maka Allah kunci dengan sambungan ayat, itu sifat kesempurnaan ketuhanan. Tuhan tidak sama dengan sesuatu apapun, tapi sifat kesempurnaan ketuhanan menuntut wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Dan itu mudah diterima oleh jantung hati kita, bahwasanya yang maha mencipta, Allah Rabbul Izzah, memiliki sifat kesempurnaan, maka mendengar, melihat adalah bagian dari sifat kesempurnaan tersebut. Kemudian kita berlanjut kepada banyak ayat lainnya yang mengesankan juga Tuhan sama dengan kita. Kita punya wajah, Allah juga punya wajah. Kita mendapati ayat Quran dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Awal ayatnya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada di atas alam ini, di atas langit dan bumi ini, semuanya fana, akan binasa. Dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di ayat lain kita mendapati kesan Allah punya tangan. Terkait bai'atur ridwan, kaum muslimin yang datang dari Madinah di waktu ibadah haji, mereka bersumpah setia dengan Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Itu kalau di bayangan juga kepala awak sementara saya kan, oh mereka berbaiat jon Nabi mudikwa, tangan Allah di atas itu. Berarti kalau berdua baiat jon Nabi, tangan Allah tangan yang ketiga. Maka dengan metode tafwid, menyerahkan makna, tangan kita paham kok secara bahasa, tapi terkait dengan zat Allah Ta'ala itu tidak terjangkau oleh kita. Kita turun dulu sebelum bicara zat Allah Ta'ala. Yang makhluk saja banyak yang tidak bisa kita pahami dengan rinci, tapi kita terima. Kita tahu adanya angin. Hari ini kecanggihan teknologi, kita tahu adanya sinyal, tapi kita tidak tahu bagaimana hakikat angin. Kita tahu ada angin karena bisa merasakannya. Kita tahu ada sinyal karena bisa memanfaatkannya. Tapi kita tidak bisa melihat sinyal, bagaimana bentuknya. Aka bicara bentuk tangan Tuhan lo, karena kalau cerita tangan dan tabayang di kepala akan tangan awak pasti. Tidak akan mungkin tangan karo yang pertama tabayang di kepala. Tapi terkait zat Allah Ta'ala itu tidak terjangkau. Serahkan makna Allah punya tangan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ada metode yang hari ini cukup gencar di media sosial. Saya secara ilmiah kontan menyebutkan sumber, di antaranya Dr. Firanda Andirja dengan tegas dalam banyak kajiannya di media sosial mengatakan Allah memang punya tangan. Metodenya adalah metode isbat. Isbat artinya menetapkan Allah punya tangan, menetapkan Allah punya wajah dan mata, serta mungkin anggota tubuh yang lainnya. Kenapa pendapat ini lahir? Karena memahami ayat secara tekstual.
Bukan saya yang bilang Allah punya tangan, Allah sendiri yang mengatakan dia punya tangan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha banyak kebaikan, maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Berarti Allah punya tangan dong. Kenapa? Allah sendiri yang bilang. Nah, disinilah ulama sudah merinci tentang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu baqa, kekal. Orang yang mengatakan Allah punya tangan tidak dengan metode tafwid punya ruang untuk mengatakan tangan Tuhan binasa. Kenapa? Karena yang kekal hanya wajah Allah, berarti tangan Allah binasa. Itu kalau memakai metode isbat. Kenapa? Karena dalam kajian ilmu bahasa Arab ada yang namanya am, bahasa umum, kemudian ada yang bahasa khos, bahasa khusus. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekhususan dalam bahasa Arab adalah adatul istisna, ungkapan pengecualian. Kita mendapati ayat Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Nah, kalau begini pemahamannya, hanya wajah Allah yang kekal tidak binasa, berarti tangan Tuhan binasa dong, sama kayak kita. Nah, mengatakan Allah sama kayak kita itu sudah sangat berbahaya. Maka memang di sini saya tidak tahu Bapak dan Ibu yang lebih muda dibanding saya, tapi kalau yang seangkatan saya ke atas, sebenarnya di Indonesia kita sudah lama belajar dari Imam Asy'ari. Dari dulu kita belajar, memang itu metodenya, bahwasanya kita tafwid, menyerahkan makna yang tidak terjangkau kepada akal kita ini kepada Allah Ta'ala. Maka serahkan makna-makna, kita beriman karena itu ayat Quran, tetapi makna hakiki tidak terjangkau, maka ditafwid, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini lahir ungkapan sambungan Bapak dan Ibu yang mengatakan metode tafwid sesat. Kok sesat? Karena berarti menganggap ayat Quran tidak ada gunanya. Kalau tidak bisa dipahami di akawa, agono Tuhan menurunkan ayat-ayat tentang wajahnya, tentang tangannya. Berarti metode ini sesat. Mari kita timbang mengatakan metode tafwid sesat dengan mengatakan isbat dan mengatakan tangan Tuhan binasa. Mana yang lebih sesat kira-kira? Maka Bapak dan Ibu, di sini memang sangat penting metode muqaranah. Di masa terdahulu banyaknya lahir aliran sesat dimulai dari titik perdebatan ilmiah sampai kepada sebuah kesimpulan. Maka kita yang mungkin secara kemampuan akal tidak sempurna, memang perlu belajar muqaranah ini untuk mendapatkan ilmu dari orang-orang yang lebih dalam akalnya dibanding kita. Demikian, dengan waktu terbatas kita potong di sini. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan doa Nabi, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.